Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa sama Kang Idad di channel Cerita Kang Idad. Kali ini Kang Idad akan membawakan cerita misteri Goa Donan di Kali Pucang di Jalan Pangandaran ya. Kalau teman-teman berwisata ke Pantai Pangandaran lewat jalur utama, pasti akan melewati goa ini karena letaknya di pinggir jalan nasional menuju ke Pantai Pangandaran. Mungkin dari rumah Kang Ida di Banjarsari sekitar 30 km, mohon maaf. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, Kang Ida mohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika Kang Ida upload video terbaru. Oke, kita lanjut. Asal-usul Goa Donan di Pangandaran. Goa Donan yang ada di Desa Tunggilis, Kecamatan Kali Pucang, Kabupaten Pangandaran, merupakan salah satu goa yang memiliki cerita perjalanan seorang tokoh besar penyebar agama Islam dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Salah satu warga setempat, Aceng Hasim, mengatakan berdasarkan kisah tutur di Desa Tunggilis, Kecamatan Kali Pucang, ada seorang tokoh besar penyebar agama Islam bernama Kiai Banjar. Kiai Banjar memiliki banyak pengikut dan menjadi panutan masyarakat karena sikapnya yang bijaksana dan selalu mengajarkan kepada kebaikan. Kiai Banjar memiliki banyak pusaka dan memiliki kesaktian sehingga banyak masyarakat yang berguru ilmu kanuragan kepadanya. Goa Donan yang ada di Desa Tunggilis saat Kiai Donan sudah memiliki banyak murid, baik yang belajar keagamaan dan kanuragan, datanglah salah satu pengembara yang singgah di Desa Tunggilis dari Cilacap. Pengembara tersebut adalah Adipati Raden Ronggo Segoro yang memiliki misi penyebaran agama Islam selama menjadi pengembara dari satu daerah ke daerah lain. Situasi dan kondisi di Desa Tunggilis antara pengikut Kiai Banjar dan dengan Adipati Raden Ronggo Segoro terjalin dengan baik dan sangat harmonis. Selama singgah di Desa Tunggilis, Adipati Raden Ronggo Segoro pun memiliki pengikut yang belajar ilmu keagamaan dan kanuragan. Dikala jalinan pengikut Kiai Banjar dengan pengikut Adipati Raden Ronggo Segoro terjalin sangat harmonis, tiba-tiba Kiai Banjar merasa kehilangan salah satu pusaka keris yang merupakan keris andalannya. Dari kejadian tersebut, masyarakat di Desa Tunggilis terbelah menjadi dua kubu, yaitu pengikut Kiai Banjar dan pengikut Adipati Raden Ronggo Segoro. Pengikut Kiai Banjar curiga kalau pusaka keris miliknya dicuri oleh pengikut Adipati Raden Ronggo Segoro. Begitupun pengikut Adipati Raden Segoro curiga pusaka keris yang hilang dicuri. Pengikut Kiai Banjar untuk menyelesaikan permasalahan kecurigaan dua kubu antara Kiai Banjar dengan Adipati Ronggo Segoro sepakat menggelar sayembara adu kanuragan dengan cara saling meminum air putih secara bergantian. Sayembara adu kanuragan pun digelar. Kiai Banjar meminum air putih yang sudah dibacakan doa oleh Adipati Raden Ronggo Segoro, dan Adipati Raden Ronggo Segoro meminum air putih yang sudah dibacakan doa oleh Kiai Banjar. Setelah sayembara adu kanuragan dengan cara meminum air putih digelar, tidak terlihat reaksi apapun pada Kiai Banjar. Namun tidak lama dari itu, dari perut Adipati Raden Ronggo Segoro secara tiba-tiba keluar sebuah pusaka keris yang hilang itu. Setelah diselidiki, pusaka keris tersebut rupanya dicuri oleh salah satu pengikut Adipati Raden Ronggo Segoro
dari kejadian tersebut terjadi fatwa dan doktrin dari kedua tokoh itu, Kiai Banjar dan Adipati Ronggosegoro, kepada masyarakat di Desa Tunggilis tidak boleh melakukan jual beli barang berbahan besi. Fatwa dan doktrin tersebut hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga sampai sekarang tidak ada toko material yang menjual besi, terangnya. Dari kejadian itu pun diprediksi Desa Tunggilis bakal menjadi tempat pangadonan atau tempat orang mencari nafkah. Sejak itulah gua yang ada di Desa Tunggilis dijuluki Gua Donan, karena Adipati Raden Ronggosegoro yang merupakan pengembara dan bermukim lama di Desa Tunggilis dijuluki sebagai Kiai Donan. Setelah dijuluki Kiai Donan, akhirnya Adipati Raden Ronggosegoro wafat dan dimakamkan di sekitar Gua Donan. Versi lain misteri Gua Donan Kades Tunggilis Ilah Gumilar mengatakan ada beberapa versi cerita tentang gua tersebut, yakni ada yang menyebut sebagai makam Kiai Donan asal Cilacap. Selain itu, versi lain menyebut jika Gua Donan merupakan tempat singgahnya pejuang Islam dulu sebelum Indonesia merdeka, sebagai tempat persembunyian dari pasukan Belanda. Nah, yang ketiga ini sedikit mistis. Konon gua ini menjadi tempat pertemuan Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan. Ilah menambahkan, dulu gua tersebut sering kedatangan kesepuhan dari Cirebon untuk sowan yang mana terkenal dengan sebutan Rongga Bumi. Dengan adanya banyak cerita dan potensi dari gua tersebut, Ilah berharap pada pemerintah setempat bisa membantu memulihkan Gua Donan tersebut agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kondisi Gua Donan seperti ini tentu saja banyak pihak yang menyayangkan, makanya kita berharap pemerintah bisa memperhatikan salah satu destinasi wisata di Pangandaran ini. Gua Donan ini digunakan sebagai tempat untuk menghadang pasukan Belanda. Selain itu, gua tersebut merupakan bekas persembunyian masyarakat pribumi dan benteng pertahanan dari pasukan Belanda. Ya, sekarang kurang terawat, kami berharap bisa aktif lagi. Dalam gua tersebut terdapat 4 bagian, yakni depannya bernama gedung dinamit yang dulu berfungsi menyimpan senjata. Namun di tahun 1970 sampai 1973 dihancurkan untuk pelebaran jalan. Bagian tengah yang mana terdapat lubang keluar ke arah sungai, biasanya untuk pemutaran film dan syuting mak lampir. Sementara bagian ruang dengan 20 meter juga untuk syuting. Nah, yang lebarnya 25 meter itu untuk kegiatan eksplor gua yang mana masih terdapat benda peninggalan zaman dulu. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Idat sampaikan mengenai cerita misteri ataupun mitos dari Gua Donan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.